Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara dimanapun berada, sanak saudara seiman dimanapun berada di bumi Allah, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam channel motivasi ini. Pada kali ini kami akan menyampaikan yaitu tentang pemimpin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Allah mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, sanak saudara, Allah menjadikan manusia ini adalah untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Apa tujuannya? Yaitu untuk memakmurkan bumi Allah ini, untuk mengajak manusia lain untuk saling mengisi, untuk memakmurkan bumi Allah ini. Nah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini, seorang pemimpin, di mana kita tahu ada hadis Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an riyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya apa? Pada dasarnya kita seorang pemimpin, nanti kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari akhir. Nah, para pemirsa, sekarang kita sudah jadi pemimpin. Kita sudah menjadi orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting oleh orang-orang, oleh banyak orang, oleh kaum kita, oleh sanak keluarga kita. Nah, maka ada 4 syarat pemimpin yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kata pepatah Minang, tinggi tampak jauh, gadang jolong basuh. Kami ulang, yang pertama, tinggi tampak jauh, gadang jolong basuh. Artinya, seseorang itu kelihatan tinggi dan besar disebabkan oleh ketakwaannya yang tinggi, yang taat, imannya yang kuat. Karena Allah itu melihat bukan karena gantengnya seseorang, bukan karena cantiknya seseorang, bukan karena banyak hartanya seseorang, tapi adalah tingkat ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia orang di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, tinggi di sentak rueh, gadang di lintang pungkam. Artinya, tinggi di sentak rueh itu apa? Dia tinggi karena ruas kayu yang menyentak, yang membawa dia tinggi, bukan karena dianjungkan pakai pot. Ibarat bunga, bukan tingginya itu karena pot, tapi memang dia menyentak tinggi itu karena ruas kayu yang membawa dia itu tinggi. Dia punya integritas pribadi yang kokoh, punya visi dan misi. Pemimpin punya wawasan yang cukup.
Kemudian gadang di lintang pungkam, artinya dia punya wibawa. Pemimpin itu punya wibawa, punya karismatik, punya karakter, serta dia istiqomah, teguh pendirian. Biar pucuk kayu itu ditiup angin, namun pangkal kayu itu tidak goyang. Di dalam pepatah Minang, baure sawana tunggang, bapucuak cewang kalangi. Yang ketiga, pemimpin itu adalah tinggi dek di anjuang, gadang dek di ambak. Artinya, pemimpin itu adalah orang yang suka, banyak orang yang suka menonjolkannya, orang yang memuliakannya, orang yang mengangkatnya, orang yang menyetujuinya. Masyarakat sepakat untuk mengangkatnya, bukan karena kehendak dia menonjolkan diri. Pilihlah aku, bukan. Tapi masyarakat sudah sepakat untuk mengagungkannya, untuk menonjolkannya sebagai yang didahulukan selangkah. Di dalam kita di Minangkabau, dahan kamuniang biarlah patah, asam mengkudu ijan punah. Padolahiannya pemimpin yang disambah, dalam batinnya rakyat yang memerintah. Jadi pemimpin itu adalah sebagai didelegasikan oleh rakyatnya. Tempat rakyat menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan. Kalau pemimpin itu, ya katakanlah dia sebagai duduk di legislatif kah, di pemerintahan kah, mungkin rakyat itu adalah tempat menyalurkan aspirasinya. Nah, pemimpin itu sebetulnya yang melayani rakyat, bukan pemimpin yang harus dilayani oleh rakyat, harus disambah oleh rakyat, bukan. Yang keempat, pemimpin itu tinggi sarang tiang dahulu salangkah. Artinya dia dekat dengan rakyatnya. Bila jadi pemimpin, dia tidak meninggalkan rakyatnya, dia tidak melupakan rakyatnya. Kalau dia pemimpin itu khilaf, dia salah, dia mendengar aspirasi rakyatnya, dia kembali kepada jalan yang benar. Dia punya prinsip, rajo alim rajo disambah, rajo zalim rajo disanggah. Nah, dia dekat dengan rakyatnya, dia tidak mengabaikan rakyatnya, tidak melupakan jasa rakyatnya. Karena sesungguhnya adalah pemimpin itu merupakan amanah. Kepemimpinan itu adalah amanah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali bagi mereka pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya dengan cara yang baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sanak saudara seiman dimanapun berada di bumi Allah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang 4 syarat jika seorang sudah jadi pemimpin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.